Cerita diawali dengan memperlihatkan keluarga peternak Prancis yang sedang melakukan aktivitas seperti biasanya. Peternak tersebut bernama La Petite, ini rarainya, yang tinggal bersama ketiga putrinya. Tak lama berselang datang sekelompok tentara Jerman yang dipimpin oleh Hans Landa, seorang kolonel SS yang sedang berburu Yahudi. Le colonel SS Hans Landa. Que puis-je faire pour vous? J'espérais que vous m'inviteriez à entrer chez vous, enfin. Dalam film ini Hans terlihat ramah, sopan, baik hati dan tidak sombong, taat pada orang tua dan mematuhi aturan lalu lintas, walau sebenarnya ia terkenal bengis dan kejam ketika sedang berurusan dengan Yahudi. Dan tentu saja, kedatangan Hans Landa ke rumah La Petite ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk mencari keluarga Dreyfus yang merupakan keluarga Yahudi yang masih tersisa dan katanya tinggal di salah satu rumah peternak di Prancis. Monsieur La Petite, vu ce dont nous avons à discuter, il serait préférable de discuter en privé. Setelah ngobrol ngalor ngidul dan basa-basi kesana kemari, si Hans mulai menginterogasi si La Petite ini tentang keberadaan si keluarga Dreyfus tadi. I might add also that any information that makes a performance of my duty easier will not be met with punishment. Walau sempat mengelak dan berbohong tentang keberadaan keluarga Yahudi ini, berkat kepiawaian Hans dalam berbicara dan membaca gelagat kebohongan La Petite, serta sedikit bumbu intimidasi, akhirnya La Petite ini mengaku telah menyembunyikan keluarga Dreyfus. Setelah menutup obrolannya dengan La Petite, Hans kemudian menyuruh anak buahnya untuk masuk ke rumah dan memberondong keluarga Dreyfus yang berada di bawah lantai. Dreyfus telah mati, namun ada seorang perempuan yang berhasil selamat dan melarikan diri. Perempuan itu bernama Susana. Scene kemudian berpindah pada adegan sekumpulan pasukan khusus Amerika Yahudi yang sedang apel pagi. Apel pagi ini dipimpin oleh Letnan Aldo yang diperankan oleh emang saya yang bernama Brad Pitt. Rumors about the Armada happening soon. Well, we'll be leaving a little earlier. Mang Aldo ini merupakan keturunan Indian sehingga dia dijuluki sebagai Apache. Apache, ya itulah. Di bawah kepemimpinan Aldo, pasukan khusus ini sangat merepotkan lawan dan terkenal bengis dalam urusan membunuh para Nazi. Ya kebalikannya lah, kalau si Hans ini bengis terhadap Yahudi, nah pasukan si Aldo ini bengis terhadap Nazi. Agar semakin menambah semangat bawahannya, setiap anggota pasukan tersebut wajib menyerahkan 100 kulit kepala yang diambil dari mayat-mayat Nazi yang telah mereka bunuh. And the German will be sickened by us. And the German will talk about us. And the German will fear us. Kemudian scene berpindah pada Hitler yang sedang amuk-amukan karena pasukannya yang banyak terbunuh oleh pasukan Aldo. Tiba-tiba ada telepon masuk yang mengatakan ada salah satu tentara yang selamat dari sergapan pasukan Aldo ini. Den gefreiten Butz zu sehen. Wer oder was ist ein gefreiter Butz? Der Soldat, den Sie persönlich treffen wollten. Orang tersebut kemudian disuruh masuk dan memberi keterangan bahwa hanya ada 3 tentara yang selamat dari penyergapan pasukan Aldo. Die anderen entfernten die Haare. Kemudian kita diantar ke scene di mana Aldo dan anak buahnya yang sedang memotong kulit kepala, sesuai arahan di apel pagi sebelumnya. Di sana sudah ada 3 tentara Nazi yang disandra dan diawasi oleh anak buah Aldo. Kemudian Aldo menyuruh Sersan Werner untuk memberikan informasi terkait konvoi Nazi dan informasi penting lainnya. You gotta show me on this here map where they are. You gotta tell me how many they are. Di sana Aldo juga memperkenalkan anak buahnya dan ada satu yang menarik perhatian, yakni keberadaan Hugo Stiglitz. Werner pun mengakui bahwa tidak ada satupun tentara Nazi yang tidak mengenal Hugo Stiglitz ini. Karena sebagai buronan Jerman, ia telah membunuh 13 perwira Gestapo seorang diri. Karena itulah alasan Aldo merekrutnya.
Karena tidak mau dianggap pengkhianat negara, Werner menolak dengan hormat permintaan Aldo. Aldo kemudian memberikan penawaran lagi, karena jika tidak, ia akan mati oleh anak buahnya. Namun masih kekeh saja, Werner ini teguh dengan pendiriannya, yakni tetap menolak untuk membeberkan rencana penting Nazi selanjutnya. Untuk itulah Donny Witch, anak buah kepercayaan Aldo yang dijuluki The Bear, keluar membawa stick bisbol dan memukul sersan Nazi tersebut dengan kuat dan penuh amarah. Get to going to the movies. Donnie! Teddy fucking Williams knocks it out of the park. Then we back on his feet, but Cassandra selanjutnya, Aldo memanggil salah satu tentara lagi. Namun, karena berusaha kabur, akhirnya mau tidak mau dia harus mati ditembak. Tersisa satu lagi yang sudah ketakutan dan terpaksa memberikan informasi konvoi tersebut, membuat dirinya ya tetap hidup seperti perjanjian di awal. Ask him how many Germans. Walaupun begitu, sebelum Aldo melepas orang tersebut, Aldo dan Donny memberikan sedikit kenang-kenangan kepadanya, yakni lambang swastika atau lambang Nazi di dahinya, agar ia bisa meyakinkan Hitler bahwa dia tidak dilepas secara cuma-cuma dan yang dihadapinya ialah The Bastard. Lalu scene berubah ke sebuah bioskop milik Emmanuel Mimiok, atau saya panggil Emma saja biar mudah. Si Emma ini ialah perempuan Yahudi yang tadi di adegan awal berhasil hidup dan melarikan diri dari kejaran Hans Landa. Ya, perempuan tersebut nama aslinya ialah Susanna tadi. Terpaksa mengganti identitasnya menjadi Emmanuel Mimiok agar tidak terdata sebagai Yahudi. Karena jika begitu, ngapain dia capek-capek kabur di adegan awal tadi? Pas dia lagi asik bersih-bersih dan membereskan bioskopnya, tiba-tiba datang seorang tentara Nazi bernama Friedrich Zoller. Max Linder. Sebenarnya si Zoller ini nampak ramah, rajin menabung dan tidak sombong. Namun dari gelagatnya si Zoller ini kesemsem sama si Susan. Walau ya si Susan tidak menanggapi sama sekali dan menganggap si Zoller ini hanya prajurit biasa. Tapi di suatu kafe, tepat saat si Susan ngopi, si Zoller datang lagi menghampiri Susan. Di tengah obrolan mereka ada seorang entah Prancis atau Jerman. Dia tiba-tiba minta tanda tangan pada si Zoller dan membuat Susan ngeh bahwa si Zoller ini ternyata bukan prajurit biasa. Zoller kemudian menjelaskan dirinya yang telah membunuh puluhan Yahudi dan membuat dirinya terkenal hingga dibuatkanlah sebuah film propaganda Nazi yang dipimpin oleh Joseph Goebbels. Titule La fierté de la nation. Et je vous le donne en mille. Ils ont voulu que Jean interprète mon propre rôle. Saat pendengar itu, di sana tiba-tiba si Susan ini bad mood gitulah. Karena tentu ketika mendengar semua tokoh-tokoh Nazi, ia teringat masa lalu di mana keluarganya dibunuh oleh mereka. Bonne chance pour la première, soldat. J'espère que tout ira bien pour Joseph et vous-même. Au revoir. Scene kemudian berpindah pada adegan saat Susan sedang memperbaiki bioskopnya. Tak lama berselang, Susan kembali didatangi tentara Nazi. Kali ini tentu bukan si Zoller, melainkan seorang Mayor Dieter Hellstorm yang sudah pasti ya suruhan si Zoller ini. Susan tak bisa melawan saat dipaksa menaiki sebuah mobil dan ikut bersama tentara Nazi tersebut. Susan ternyata dibawa ke sebuah pertemuan yang dihadiri Joseph Goebbels dan asistennya. Alasan Zoller memanggil Susan ialah agar Susan bersedia menjadikan bioskopnya sebagai tempat pemutaran film propagandanya. Walaupun ya si Susan ini tidak bisa menolak lagi karena posisinya hanya sebagai rakyat biasa yang dikelilingi tentara Nazi. Présenté au ministre de la propagande, le chef de toute l'industrie cinématographique allemande. Namun justru penolakan tersebut lahir dari Goebbels sendiri. Goebbels belum terlalu yakin dengan bioskop tersebut. Apakah memiliki spesifikasi yang sesuai dengan keinginannya atau ya bioskop asal-asalan. Tetapi karena si Zoller yang sekaligus menjadi aktornya, Zoller terus meyakinkannya agar si Goebbels bersedia. Dengan satu catatan, si Goebbels ingin melihat sendiri kondisi bioskop milik Susan tersebut. Ich habe sie noch nicht eingeweiht.
Wenn das Mädel nicht allzu blöd ist, dann hat sie es doch längst. Tiba-tiba datanglah Kolonel Hans Landa, yakni orang yang dulu membunuh seluruh keluarga Susan di adegan pertama. Seketika Susan langsung teringat kejadian menyakitkan itu dong. Landa sepertinya tidak sadar ia adalah Susana karena dulu ya tak sempat melihat wajahnya. Tapi walaupun begitu, pertemuan Susan dan Hans Landa ini terjadi begitu tegang, terutama saat Susan ingin beranjak pergi dari tempat duduknya. Hans terlihat menahannya hingga Susan terpaksa duduk menemani Hans Landa. Walau cuma makan dan obrolan ringan, si Hans ini selalu menggali informasi lebih dalam lawan bicaranya, terutama terkait identitas si Susan ini. Je voulais vous demander. Setelah obrolan selesai dan Landa pergi dari sana, Susan langsung menangis karena menahan ketakutannya dari tadi. Setelah Goebbels meninggalkan bioskop milik Susan, Susan malah berencana untuk membakar bioskop miliknya tersebut, tidak lain dan tidak bukan sebagai bentuk pembalasan dendamnya terhadap Nazi atas kepedihan-kepedihan yang selama ini dialaminya. Putain, on est censé faire quoi là? Walau Susan tidak memiliki pepetasan ataupun mercon, Susan berencana membakar bioskop tersebut menggunakan roll film yang sangat mudah terbakar. Because nitrate film burns 3 times faster than paper. Rencana pembakaran tersebut tentunya ia sampaikan pada Marcel yang merupakan pegawainya dan sekaligus kekasihnya. Que Marcel, mon cher, nous allons faire un film. Uniquement pour les nazis. Scene berpindah ke pembicaraan di sebuah ruangan dan aksenya sih mereka adalah orang Inggris yang sedang membicarakan rencana pemberangkatan Letnan Arsi. Pada waktu itu, Inggris dan Amerika telah bersekutu. Mendengar tentara Amerika yang dipimpin oleh Aldo akan melakukan operasi Kino dan menyusup di pemutaran film propaganda Nazi, Aldo dan pasukannya tentu membutuhkan seorang yang paham terkait Jerman agar penyamarannya tersebut dapat berhasil. Untuk itulah mereka membicarakan pemberangkatan Letnan Arsi menuju Prancis yang kemudian akan bergabung bersama Aldo dan pasukan Bastard. In Nadine, there's a tavern called La Louise. Kemudian scene berpindah pada sebuah rumah. Di sana ada Aldo dan Letnan Arsi yang sudah bertemu. Di sini mereka berdua, Arsi dan Aldo serta anak-anak buah para Bastard sedang merencanakan suatu penjemputan pada seorang artis bernama Van Hammersmark. Van Hammers inilah yang nantinya memiliki akses ke pemutaran film tersebut. Tapi yang sangat disayangkan oleh Aldo ialah proses penjemputan atau pertemuan ialah pada sebuah bar di ruang bawah tanah. What are we supposed to do? Make bets on how it all comes out? Karena menurut Aldo bahwa jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau garelut gitulah ya, akan sangat menyulitkan mereka. Germans. Tak lama setelah itu, scene berpindah pada Letnan Arsi dan 2 orang anak buah Aldo yakni Stiglitz dan Wiki masuk ke bar tersebut dalam penyamarannya sebagai tentara Nazi. Namun begitu sampai, mereka kaget karena keadaan tidak seperti rencana di awal. Di sana ternyata sedang ada perayaan, yakni untuk merayakan kelahiran anak dari salah satu calon perwira Nazi bernama Willem. Melihat Arsi dan kawan-kawannya sudah datang, si artis Van Hammersmark kemudian datang menghampiri Arsi dan memberi informasi bahwa tempat pemutaran film Goebbels sudah dipindah. Yang awalnya digelar di bioskop Fritz dipindah ke bioskop milik Susana. Namun di tengah obrolan mereka, tiba-tiba salah satu prajurit Nazi yang anaknya baru lahir tadi, si Willem, datang dengan niat awal untuk meminta tanda tangan Van Hammersmark. Karena dia kan seorang artis, jadi ya wajar saja gitu ketika dimintai anaknya. Danke, Oberst Führer.
Namun masalahnya si Willem ini dalam keadaan mabuk-mabukan sehingga ya agak sedeng lah atau rada rese gitu. Awalnya sih biasa saja, tapi setelah banyak basa-basi dan terlalu rese, kedatangannya tentu dianggap sangat mengganggu Arsi dan kawan-kawan, sehingga di sana Arsi kemudian meledakkan amarahnya, dan ini membuat penyamarannya sedikit terbongkar karena walau ia mahir berbahasa Jerman, namun aksen Jermannya itu kurang lekoh gitu dan terdengar aneh di telinga Mayor Hellstorm. In Gefängnis verbringen! Dürfte ich mich vielleicht erkundigen? Si Mayor ini memiliki pendengaran yang baik dan tentu hafal hampir semua logat daerah di Jerman. Mayor Hellstorm kemudian menghampiri meja mereka dan sempat berdebat tentang logat bahasa di Jerman. Tetapi keadaan mulai reda setelah Arsi bisa menjelaskan asal-muasalnya dari mana. Hal yang fatal dilakukan Arsi yakni ketika hendak memesan 3 gelas whisky, ia menunjukkan gestur 3 jari. Masalahnya, di kalangan orang Jerman untuk memesan 3 gelas minuman memiliki gestur tersendiri dan si Arsi ini luput mungkin ya atau memantik pertikaian terjadi. 3 Gläser. Sekarang mereka dihadapkan pada situasi yang sulit karena semua perhatian tentara Nazi yang ada di sana sudah tertuju pada Arsi dan kawan-kawan. Untuk itulah saat keadaan makin genting, Stiglitz, say auf Wiedersehen to your Nazi boss. Mendengar baku tembak terjadi, Aldo kemudian mengecek situasi bar tersebut setelah keadaannya mulai mereda. Setelah Aldo mengetahui bahwa yang tersisa ialah 1 tentara Jerman dan 1 orang yakni si Van Hammersmark, kemudian Aldo berusaha bermediasi dengan si prajurit Nazi yang masih hidup tadi. Namun saat akan bicara, prajurit tersebut keburu ditembak oleh Van Hammersmark kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit hewan guna menjelaskan kenapa kejadian itu bisa terjadi, sekaligus mencabut peluru di kakinya. That's some goddamn fast, Doc. Come go play with the dog. Aldo menginterogasinya dan mengatakan apakah Van Hammersmark ini telah menjebak mereka di situasi tersebut. Namun tentunya si cewek ini atau si Van Hammersmark ini menolak dikatakan sebagai pengkhianat dan menganggap Arsilah yang seharusnya disalahkan karena membuka kedoknya sendiri. Mang dasar si cewek mah gak mau disalahin banget ya gitu. We order 3 glasses. That's the German 3. Pada akhirnya karena Wiki dan Stiglitz ditambah Arsi sudah tewas, di mana merekalah yang bisa berbahasa Jerman di tim tersebut, buat Aldo harus memutar otak guna pergi ke acara pemutaran film propaganda Nazi. Terpaksa membawa Donny dan Omar, yakni dengan menyamar sebagai kru film Van Hammersmark asal Italia. Fuck a duck! Di tempat lain, Kolonel Hans Landa sampai di bar tadi dan ia melakukan penyelidikan di tempat itu. Dengan jiwa detektifnya, ia mendapatkan petunjuk sebuah sepatu milik Van Hammersmark yang tertinggal, serta sehelai tisu bekas tanda tangannya. Setelah itu sampailah di hari pemutaran film Nation Pride, juga dihadiri oleh Adolf Hitler, dan sudah pasti di sana Susan sudah bersiap untuk aksi pembalasan dendamnya. Bioskop juga sudah dipenuhi perwira-perwira tinggi Nazi termasuk Kolonel Hans Landa. Kemudian berbasa-basi menghampiri Van Hammersmark dan menanyakan asal-muasal kakinya yang terluka. Karena bagaimanapun, gips yang terbalut di kakinya sungguh sangat menonjol untuk diperlihatkan di acara formal macam ini. Tak lama setelah perkenalan itu, Donny dan Omar kemudian berpamitan karena film akan segera dimulai. Padahal, Donny dan Omar akan melangsungkan operasi Kino yang sebelumnya telah direncanakan. Difficile di trovare. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.
dilaksanakan. Di samping itu, Landa mengajak Van Hammersmark mengobrol di ruang privasi yang telah dipinjam dari Susan guna untuk menginterogasi Van Hammersmark dan mengkonfirmasi kejadian baku tembak di bar sebelumnya. Lassen Sie mich Ihren Fuß sehen. Bitte? Tiba-tiba Landa langsung mencekik Van Hammersmark karena sudah terbukti sebagai pengkhianat Jerman. Landa kemudian menelpon anak buahnya untuk menangkap Aldo. Dan benar saja Aldo langsung disergap oleh anak buah dari Hans Landa dan kemudian diangkut menggunakan truk. Ternyata di dalam truk tersebut ada Utivich yang juga telah tertangkap. Utivich, Saya Lieutenant. Ya. Kemudian mereka berdua dibawa ke sebuah ruangan yang ternyata Hans Landa sudah ada di sana. Pada pertemuan ini Aldo dan Utivich ini ternyata tidak disiksa. Padahal kan kalau musuh udah disandra gitu, udah ketangkep mah ya langsung aja gebukin gitu ya. Hans Landa seakan tahu bahwa kejatuhan Jerman sebentar lagi akan tiba. Dilihat dari pergerakan pasukan Aldo yang banyak sekali membunuh tentara Jerman, termasuk pergerakan operasi Kino yang saat ini akan dilakukan Doni dan Omar. Karena itulah si Hans Landa memulai kesepakatan dan bernegosiasi dengan Aldo dan atasannya via telepon agar setelah Jerman benar-benar runtuh dan hancur, dia tidak dicatat sebagai penjahat perang dan ingin tetap hidup dengan dikenal sebagai pahlawan di Amerika Serikat. Bingo! How fun! Kemudian scene berpindah pada Doni dan Omar yang mulai melancarkan aksinya. Sementara itu di tempat lain, Marcel dan Susan pun sudah bersiap untuk membakar bioskop tersebut. Tinggal menunggu aba-abalah. Kemudian Marcel mengunci auditorium dan mulai menyiapkan roll film yang tinggal dibakar. Scene kemudian berpindah pada Landa yang sedang meminta angan kacang, sayur tahu, semur jengkol, belum asin, dan sambal tarasi sebagai imbalan atas jasanya yang tidak menyiksa Aldo dan malah membiarkan Nazi hancur. Tapi tentu tak segampang itu bernegosiasi dengan Aldo karena dia pun dan atasannya punya rencana lain. Yes, sir. Colonel Landa will put you and Private Utivich in a truck. Kemudian scene berpindah pada si Zoller yang kembali mengganggu si Susan dan memaksanya untuk masuk. Ya mungkin pengen nonton filmnya sambil. Vous êtes la gérante de ce cinéma? Remboursé. L'acteur de ces films pas inclus. Pas si Zoller ini masuk dan mengunci pintu, Susan langsung menembaknya dengan pistol yang ada di tasnya hingga membuat tubuhnya rubuh. Karena kasihan dan iba, Susan kemudian merasa sedih dan ingin mengecek kondisi Zoller dari dekat. Tapi tiba-tiba Susan pun ditembak oleh Zoller yang ternyata masih hidup. Dan akhirnya mereka berdua pun meninggoy dan kembali memperlihatkan Doni dan Omar yang sedang menyiapkan senjata untuk misinya. Pas aba-aba itu tiba, Marcel pun mulai membakar bioskop tersebut. Dan saat itu pula lah Doni dan Omar menembak para Nazi yang panik dengan membabi buta. Kemudian adegan berpindah pada Landa dan Aldo yang telah sampai di garis depan Amerika. Di sana Landa secara resmi menyerahkan diri kepada Aldo sesuai kesepakatan di awal tadi. Tapi urusannya tentu belum selesai. Aldo bukanlah orang yang sekooperatif itu jika berurusan dengan Nazi. I'm a slave to appearances. Nasib Belanda pun harus menjadi sandera Aldo dan diborgol. Pada akhirnya, seperti kebiasaan Aldo selama ini, yakni jika membiarkan tentara Nazi itu hidup, tentu Aldo akan mengukir karya seninya di kening tentara Nazi tersebut, termasuk Hans Landa. Dan cerita pun selesai. What's up, Utivich? I think this just might be my masterpiece. Ending yang sangat menazikan. Dalam Inglourious Basterds, Quentin Tarantino berhasil mengeksplorasi konsep moralitas yang abu-abu. Nah, terutama dalam konteks perang ini gitu. Film ini berhasil memperlihatkan bahwa di medan perang, garis antara benar dan salah itu seringkali
menjadi kabur gitu ya, tidak tahu mana yang benar ataupun salah. Nah ini tuh bisa dilihat dari karakter-karakter dalam film ini, baik itu si barudak bastard maupun si Susan yang bisa tampil heroik dalam menghancurkan Nazi, tetapi di sisi lain cara yang mereka lakukan itu cenderung brutal dan menimbulkan pertanyaan tentang humanitas dan moralitas gitu ya. Kalau begitu mah apa yang dilakukan tentara Amerika Yahudi ini sama saja dong kayak Nazi. Satu hal lagi yang ingin saya soroti dalam film ini tuh ialah tentang media film yang dijadikan sebagai propaganda ideologi, dan ini tuh tergambar jelas saat Nazi yang sudah hampir hancur mencoba untuk memperbaiki citranya dengan menggunakan film yang berbau nasionalis tadi gitu kan, yang si Zoller itu yang ingin kelihatan pahlawan gitu agar kehancuran Nazi ini tuh agar tidak terlalu malu-maluin gitu ya. Nah tentunya hal ini bisa kita jumpai di dunia saat ini, misalnya di Amerika yang menjadi salah satu negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi, kemudian menghadirkan film-film yang berjudul superhero atau bergenre kepahlawanan. Tentu ini dimaksudkan agar masyarakat di sana itu merasa aman dan tentram gitu, dan kemudian menstimulus mereka untuk bisa menjaga dirinya sendiri gitu layaknya superhero. Begitupun dengan film-film Kapten Tsubasa yang sering kalian tonton itu tuh sambil berolahraga itu. Ternyata pemerintah di sana sengaja menayangkan dan mendukung industri tersebut karena tidak lain dan tidak bukan menstimulus warganya yang pada jomblo gitu agar mau menikah, karena menurut laporan Departemen Percenahan angka kelahiran di Jepang ini cenderung turun dari tahun ke tahun. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan. Kalau gitu siapa yang melanjutkan cerita One Piece kalau nanti Oda sudah tiada? Lah kok kesana. Tapi terima kasih kepada para Bray Bro CS ku yang sudah menonton video ini sampai akhir ya. Meskipun ngalor ngidul, tetapi ya semoga mendapat hikmahnya lah ya. Karena ini video pertama, jadi mohon maaf bila masih uga-ege tuh terbata-bata gitu atau balelol gitu ya. Dan karena ini channel baru dan video pertama, jangan lupa para Bray Bro CS ku untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini segera dimonet dan saya bisa mendapat AdSense untuk mengganti kuota dan wedang jahe selama saya ngedit video ini gitu. Blok. Saya Kim Jundun beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gracias. Ikan gurame ikan gabus, makan lalap pakai kaktus agar silaturahmi tidak terputus. Subscribe dulu dong Gus. Lah kok aku sih? Ya semuanya lah ya.